Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pernikahan di mata Tuhan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, rupanya ada banyak motivasi seseorang menikah atau alasan mengapa dia menikah. Tetapi di hadapan Tuhan tentunya ada satu motivasi yang jelas, ada suatu alasan yang jelas kenapa Tuhan mempertemukan seorang pria dan seorang wanita lalu menjodohkannya menjadi suami istri gitu Pak Paul ya. Nah tetapi apa tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai anak-anak tebusan Tuhan gitu Pak Paul? Jadi memang betul sekali yang Pak Gunawan katakan, kita ini hidup bukan lagi untuk diri kita, dan kita nggak lagi memandang hidup itu dari kacamata kita harus memandangnya itu dari kacamata Tuhan. Nah coba kita sekarang sejenak bahas tentang pernikahan. Nah sebetulnya tuh di mata Tuhan untuk apakah pernikahan itu? Nah kalau kita baca di Efesus pasal 1 ayat 5, 6, dan 12, firman Tuhan berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Nah, karena kasih dan di dalam kasih Tuhan telah menetapkan kita menjadi anak-anak-Nya. Jalan yang digunakan Tuhan untuk menjadikan kita anak-anak-Nya adalah jalan pengorbanan, yakni Yesus anak Allah turun menjadi manusia dan akhirnya mati bagi dosa-dosa kita. Nah, perbuatan Allah yang mulia ini layak menerima puji-pujian dari kita yang telah menerima kebaikan dan kasih karunia-Nya. Nah itu sebabnya segenap hidup kita seyogianya lah menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Dan bila hidup kita harus menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya, sudah selayaknya pula lah pernikahan kita pun menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Ya, tetapi pada umumnya kalau ada pasangan yang akan menikah, kepada mereka ditanyakan, apa sih tujuan kamu menikah? Ya tentu untuk hidup bahagia gitu. Sebagai suami istri tentunya untuk hidup bahagia. Apakah itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan atau permintaan Tuhan tadi bahwa kita harus hidup memuliakan nama Tuhan, Pak? Kalau kita hanya menjawab bahwa kita ini menikah agar kita bahagia, atau kita ini menikah agar bisa menyambung keturunan, atau agar bisa membagi hidup dengan satu sama lain dan sebagainya. Nah sudah tentu itu bukan jawaban yang salah, tapi itu bukanlah jawaban yang lengkap. Sebab tujuan Tuhan ya memberikan kepada kita kesempatan untuk menikah, sekali lagi itu adalah sebagai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuliakannya, menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Seluruh hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Jadi termasuk di dalamnya adalah pernikahan. Jadi bagi siapa yang hendak menikah, ya hendaklah kita mempunyai konsep ini, bahwa kita menikah untuk menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Nah kalau begitu, tujuan yang begitu mulia Pak Paul, tentu harus ada prasyarat atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua orang itu supaya bisa mencapai target yang Tuhan tentukan itu Pak Paul. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi sekurang-kurangnya ya ada dua yang bisa saya bagikan. Bagaimanakah pernikahan dapat menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan? Nah, yang pertama adalah ketaatan kepada kehendak Tuhan dalam pemilihan pasangan hidup. Kita mesti mengutamakan kehendak Tuhan sewaktu memutuskan siapakah yang akan kita pilih untuk menjadi suami dan istri kita. Pada dasarnya, pergumulan ketaatan adalah pergumulan antara melakukan apa yang kita anggap baik dan melakukan apa yang Tuhan anggap baik. Nah mungkin saja orang ini baik dan cocok ya dengan kita. Mungkin ia menyayangi kita dan selalu memikirkan apa yang terbaik buat kita. Namun ia tidak seiman.
dan tidak mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, dalam situasi seperti inilah ketaatan mendapatkan ujiannya. Apakah kita akan terus menerobos rambu yang diberikan Tuhan ataukah kita menaatinya? Nah, pada akhirnya keputusan apapun yang diambil bergantung pada apakah kita dapat berkata bahwa perintah Tuhan itu adalah sempurna dan baik buat kita. Jika kita dapat berkata bahwa perintah Tuhan itu sempurna, itu berarti tidak ada lagi hal yang lebih baik atau yang lebih benar daripada perintah Tuhan. Nah, singkat kata, jika kita berkata bahwa perintah Tuhan itu sempurna, maka kita pun harus mengakui bahwa perintah itu adalah hal yang terbaik yang dapat terjadi dalam hidup ini. Tidak ada suatu hal pun yang lebih baik dari perintah Tuhan. Nah, seperti kita ketahui di 1 Korintus pasal 7 ayat 39 dan 2 Korintus 6 ayat 14, firman Tuhan dengan jelas berkata, ia bebas menikah dengan siapa saja yang dikehendakinya, asalkan orang itu adalah orang yang percaya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Nah, bila kita meyakini bahwa perintah Allah adalah sempurna, itu berarti tidak ada yang lebih baik lagi daripada perintah Allah. Jadi, sebaik apapun orang itu, dan sebaik apapun pernikahan kita dengannya, tetap itu bukanlah yang terbaik di mata Tuhan. Nah, tapi seringkali orang mengatakan bahwa banyak contohnya pasangan-pasangan yang seiman pun yang dilihat hanya segereja gitu aja, Pak. Atau sama-sama orang Kristen itu aja yang dilihat. Toh hidup pernikahannya tidak terlihat baik, tidak memberikan kesaksian yang baik gitu, Pak Bos. Ya, memang ini sesuatu yang disayangkan, Pak Gunawan, sebab ya ada orang-orang yang menikah yang nggak memilih dengan baik sehingga ya nggak memperhatikan hal-hal lain di luar kesamaan iman, menggampangkan pernikahan, beranggapan ya nggak apa-apa lah, pasti bisa nanti diselesaikan. Padahal setelah menikah nggak bisa menyelesaikannya, sehingga justru ya nggak menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan, malahan menjadi batu sandungan. Orang akan berkata, lihat orang itu pernikahan Kristen, orang Kristen, tapi kok pernikahannya seperti begitu, kok nggak saling ngomong satu sama lain dan sebagainya. Nah, ini memang bisa terjadi ya karena ya kita nggak sempurna, ada kalanya ya kita nggak memperhatikan hal-hal yang lain itu, atau ada kalanya ya kitanya sendiri memang belum selesai dibentuk Tuhan sehingga ada kekerasan hati, ada hal-hal yang kita harus akui, kita nggak mau akui, harus minta maaf, kita nggak mau minta maaf, sehingga akhirnya pernikahan kita juga nggak baik ya. Akhirnya orang juga akan berkata, ya itu lihat tuh orang Kristen, kok pernikahannya seperti itu. Malah mereka bisa mengajukan contoh-contoh yang lain, pasangan-pasangan yang tidak seiman, tetapi dari luar kelihatan harmonis sekali gitu, Pak Bos. Betul, dan sudah tentu banyak ya pasangan-pasangan yang hidupnya sangat baik, sangat harmonis, ya meskipun mereka bukanlah orang-orang yang memeluk iman yang sama dengan kita, atau orang-orang yang memang ya mempunyai keyakinan yang berbeda antara suami dan istrinya, tapi bisa saja mereka hidup dengan harmonis. Memang semua itu dimungkinkan sebab memang pernikahan tidak bergantung pada satu faktor saja, yaitu iman. Tidak, pernikahan bergantung pada banyak faktor-faktor lain. Nah, tapi tetap kesamaan iman sesuatu yang diminta oleh Tuhan. Kita bukannya menciptakan peraturan ini. Gereja tidak pernah menciptakan sebuah peraturan tentang hal ini juga. Tidak. Jadi kita mendasarinya atas perintah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita berkata perintah Tuhan itu adalah sempurna, berarti memang tidak ada lagi yang lebih baik daripada perintah itu. Jadi kita nggak bisa berkata bahwa nggak apa-apalah sebab ini juga baik kok. Enggak. Sebab perintah Tuhan mencerminkan sesuatu yang sempurna dan sesuatu yang paling baik. Jadi nggak ada lagi pilihan lain yang lebih baik atau sama baiknya dengan apa yang Tuhan telah perintahkan. Jadi kehidupan harmonis di dalam suatu keluarga itu bukan tujuan utama dari pernikahan di hadapan mata Tuhan, gitu Pak Bos? Tepat sekali. Jadi tujuan pernikahan bukanlah supaya kita hidup harmonis. Sudah tentu bagaimana kita hidup nanti kita akan bahas akan sangat berpengaruh. Tapi tujuannya pernikahan itu sendiri adalah untuk menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Sebab hidup kita secara keseluruhan juga adalah untuk menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan.
Apapun yang kita lakukan, termasuk pernikahan kita, juga harus menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita memulai pernikahan dengan kondisi yang tidak seiman, itu sebenarnya menjadi sulit untuk memenuhi target yang Tuhan tetapkan itu, gitu Pak Bang? Betul, sebab ya kita sudah langsung memulai dengan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Nah, bagaimanakah kita bisa berkata bahwa ya kita itu tuh memuliakan Tuhan ya, meskipun kita itu sudah melanggar firman Tuhan, ya nggak mungkin ya. Jadi tidak bisa kita itu tuh melakukan kedua-duanya, melanggar kehendak Tuhan sekaligus menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan, ya nggak bisa begitu. Ya, jadi selain kita itu perlu taat pada kehendak Tuhan dalam pemilihan hidup, kita perlu hal apa lagi Pak Bang? Kita juga perlu ya, kalau kita mau menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan, menaati kehendak Tuhan dalam menjalani hidup pernikahan itu. Jadi bukan hanya dalam pemilihan pasangan hidup kita menaati Tuhan, tapi dalam menjalani hidup ini sendiri. Ada kalanya kita ini mengidentikan menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan dengan kegiatan pelayanan. Nah, ini yang sering kali kita lakukan ya. Wah, memuliakan Tuhan nih. Kenapa suaminya jadi majelis, istrinya jadi komisi wanita, anak-anaknya pelayanan sekolah minggu dan sebagainya. Nah, sudah tentu itu semua hal yang baik ya. Tapi sebetulnya bukan itu ya. Kita harus menyadari bahwa terpenting bukanlah kegiatan, melainkan ketaatan. Selalu ukurannya itu dari Tuhan ya. Sebab kita bisa giat dalam pelayanan, tapi belum tentu kita bisa taat dalam pelayanan. Jadi meskipun ada banyak hal yang dapat menjadi ajang pembuktian, ya tetap memang ujung-ujungnya adalah ketaatan itu kepada Tuhan yang akhirnya itu menjadi ujian tuh. Nah, bagaimanakah kita menjalani hidup ini? Makin taat kepada kehendak Tuhan dalam menjalani hidup ini dalam pernikahan, makin pernikahan kita membawa puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita melayani, itu kan sesuatu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bukankah Tuhan juga menghendaki anak-anaknya untuk melayani gitu Bapak? Betul, nah sudah tentu itu adalah hal yang mulia ya. Namun kita harus akui bahwa mungkin dari semua ya hal-hal yang bisa kita kerjakan untuk memperlihatkan ketaatan kita kepada Tuhan, mungkin keterlibatan dalam pelayanan ya seperti kita biasanya lihat ya, menyanyi lah, menjadi majelis dan sebagainya, mungkin itu yang paling gampang. Yang paling susah adalah kita membuktikan ketaatan kita. Misalnya nih, waktu kita ini nih diminta Tuhan untuk menolong seseorang, relakah kita menolongnya? Rela nggak kita mengeluarkan uang untuk menolong orang itu? Misalkan waktu Tuhan meminta kita untuk meminta maaf kepada pasangan kita atau kepada anak kita, rela tidak kita meminta maaf? Jadi ketaatan yang seperti itulah yang menjadi sebetulnya bukti ya bahwa kita itu sungguh-sungguh hidup untuk memuliakan Tuhan. Jadi secara konkret Pak Paul, apa yang bisa kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita ini memang taat kepada Tuhan? Ada banyak Pak Gunawan, jadi saya hanya akan gunakan ini aja deh ya, prinsipnya aja. Yang pertama adalah apa yang kita perbuat tatkala apa yang diinginkan tidak didapatkan. Sekali lagi saya ulang, apa yang kita perbuat tatkala apa yang diinginkan tidak didapatkan. Pada umumnya kita akan membawa banyak pengharapan ya masuk ke dalam pernikahan. Baik itu berkenaan dengan diri sendiri, pasangan kita, anak-anak, ataupun target dalam karir. Nah, kadang kita dapat meraihnya, kadang juga tidak. Nah, apa yang kita lakukan tatkala apa yang diinginkan tidak didapatkan, memperlihatkan seberapa besar ketaatan kita pada kehendak Tuhan. Bagi contoh, ada yang marah dan menyalahkan pasangan sebab apa yang diinginkan tidak didapatkan. Ada yang menyalahkan lingkungan karena apa yang diinginkan tidak didapatkan. Ada yang menyalahkan diri sendiri. Ada yang menarik diri dari pasangan. Ada yang menarik diri dari lingkungan. Dan ada yang menarik diri dari persekutuan. Nah, itu adalah beberapa contoh ya. Apa yang kadang kita lakukan tatkala apa yang kita inginkan tidak kita dapati. Nah, sesungguhnya tapi ya, pada saat seperti itu ketaatan kepada kehendak Tuhan tengah mengalami ujiannya. Apakah kita akan menuruti keinginan sendiri ataukah kita akan menuruti kehendak Tuhan?
Apakah kita mencoba berdamai dengan pasangan, suatu apa yang kita inginkan tidak kita dapat, atau kita menolak untuk berdamai dengannya. Nah, ini semua merupakan ajang untuk membuktikan ketaatan kita kepada Tuhan, dan inilah yang akan menjadi puji-pujian buat kemuliaan Tuhan. Ya, jadi dalam keadaan yang sulit seperti inilah ketaatan mendapatkan tempaan yang keras Jika kita menyerah, menuruti keinginan diri sendiri, maka kita akan keluar dari ketaatan, dan begitu keluar dari ketaatan, kita pun makin menjauh dari kehidupan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sebaliknya, bila kita memutuskan taat kepada kehendak Tuhan dan melakukan apa yang diinginkannya, kita pun akan menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Tapi kan seringkali gini Pak Pol, jadi yang salah satu dari pasangan itu mau taat. Ya sudah nerimalah bahwa ini Tuhan tidak memberikan apa kepada kita yang kita inginkan. Tetapi pasangannya justru yang tidak bisa melihat itu dan ikut mengajak, mempengaruhi kita untuk marah-marah. Atau bahkan marah terhadap bukan hanya lingkungan, terhadap Tuhan juga gitu Pak Pol. Betul jadi kadang-kadang kita menikah dengan seseorang yang tidak sebanding atau sematang kita secara rohani, sehingga akhirnya waktu menghadapi masalah atau kesulitan, bukannya ketaatan kepada Tuhan, bukannya cara Tuhan yang digunakan untuk menghadapi itu, tapi dirinya sendirilah yang akan menjadi tolak ukur. Dia mau apa itu yang dia akan lakukan. Nah, kalau misalkan kita ini kebetulan bersama dengan pasangan kita yang seperti itu, nomor satu kita mesti bersama dengan dia ngomong baik-baik, jelaskan. Nah, ini nih yang Tuhan kehendaki dalam situasi seperti ini. Sebaiknya kita enggak melakukan ini dan itu, karena ini bukan yang Tuhan kehendaki. Jadi cobalah kita ngomong, kita ingatkan bagaimana tuh cara yang baik untuk menyelesaikan masalah kita, yaitu dengan cara Tuhan. Ya, saya teringat akan Ayub misalnya. Ketika Ayub menderita seperti itu kan istrinya justru mengajarkan untuk Ayub itu meninggalkan Tuhan, bahkan menghujat Tuhan gitu Pak Pol. Betul sekali. Jadi Ayub itu nggak ikut Ayub itu berani untuk bertentangan dengan istrinya. Karena kenapa? Karena Ayub tidak mau berdosa kepada Tuhan. Jadi waktu istrinya dalam keadaan sangat tertekan, melihat hartanya, anak-anaknya semua habis. Nah, memang istrinya nggak tahan lagi dan malah meminta Ayub untuk mengutuk Tuhan. Tapi Ayub tidak melakukan itu. Ayub tahu bahwa enggak, Tuhan sudah memberikan kepada saya. Tuhan sekarang mau ambil lagi, ya udah saya terima itu semuanya. Jadi kalau kita memang berada dalam situasi seperti itu, ingatlah untuk tetap berdiri teguh di dalam kehendak Tuhan. Kadang Pak Gunawan memang sebagai seorang anak Tuhan yang mau menaati Tuhan, kita akan kesepian, bukan saja kesepian di luar, tapi kesepian dalam keluarga sendiri. Saya ingat buku yang sangat populer, Perjalanan Seorang Musafir. Nah, itu buku ditulis oleh John Bunyan. Nah, si Christian, tokoh yang ada dalam buku itu, pada awalnya cerita itu dikisahkan dia harus meninggalkan keluarganya untuk menuju kota surgawi itu. Sebab kenapa? Keluarganya tidak mendukung, tidak mengerti, dan membiarkan dia untuk pergi sendirian. Jadi kadang-kadang kita harus berani untuk berdiri teguh meskipun kita harus kesepian juga dalam rumah sendiri. Ya. Tetapi kan memang di sana kelihatan bahwa kematangan iman antara Ayub dan istrinya ini berbeda sekali gitu Pak Pol. Walaupun katakan mereka berdua seiman gitu. Dan ini seringkali menjadi masalah di dalam rumah tangga Pak Pol. Setuju saya bahwa memang tidak selalu iman kita itu sama kuatnya. Kadang-kadang juga Pak Gunawan begini bahwa kita itu tuh mesti menyadari kita kuat dalam hal tertentu, lemah dalam hal tertentu. Ya, ada kalanya pasangan kita juga seperti itu. Dia kuat dalam hal tertentu, dia lemah dalam hal tertentu. Saya seringkali misalkan beranggapan bahwa saya itu tuh lebih dewasa, lebih matang secara rohani daripada istri saya. Tapi saya menyadari dalam hal tertentu yang kami hadapi, misalkan untuk kami menghadapi apa yang dilakukan oleh anak kami sekarang ini, meninggalkan Tuhan. Nah, kami tuh bergumul berat sekali. Tapi yang saya lihat istri saya kuat Istri saya itu tuh sering kali justru yang memberikan penghiburan. Dia yang memberikan
firman Tuhan yang dibacanya, dan tetap dia masih bisa berfungsi, melayani, berusaha untuk seceria mungkin. Saya sering bilang sama dia bahwa saya kagum ya, kamu kok kuat sekali, kamu itu justru tuh lebih kuat daripada saya. Nah, mungkin dalam hal-hal yang lain saya lebih kuat, tapi ternyata untuk hal tertentu istri saya lebih kuat juga. Iya. Cara lain untuk membuktikan bahwa kita itu memang taat kepada kehendak Tuhan apa Pak Paul? Yaitu kita harus bertanya ya, apa yang kita perbuat atas nama kasih. Pada umumnya kita semua kan mengklaim ya bahwa kita mengasihi keluarga, mengasihi pasangan kita dan anak-anak. Dan atas nama kasih kita melakukan banyak hal untuk mereka. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia untuk berkorban demi mereka? Nah, sesungguhnya kita baru dapat berkata bahwa kita mengasihi mereka tatkala kita bersedia mengedepankan kepentingan mereka dan mengorbankan kepentingan sendiri. Jadi ujian kasih bukanlah terletak pada seberapa besar nilai yang diberikan, melainkan pada seberapa besar pengorbanan yang diberikan. Ya, pengorbanan yang Bapak maksudkan apa Bapak? Pengorbanan yang saya maksudkan adalah kerelaan untuk menomorduakan kepentingan kita, tapi menomorsatukan kepentingan pasangan kita dan anak-anak kita. Nah, jadi misalnya nih ya, kalau kita ini nih tahu bahwa ya kalau saya pindah kota, saya ini akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, promosi yang saya idam-idamkan. Tapi kita tahu bahwa anak-anak, istri kita atau suami kita sudah mapan, sudah senang di sini, banyak teman-teman dan sebagainya. Nah, kita tuh harus mempertimbangkan mereka. Nah, saya nggak berkata bahwa selalu dalam kondisi seperti ini nih kita harus meninggalkan impian kita. Enggak ya, kadang-kadang kita bisa berembuk dan kita bisa akhirnya sehati untuk oke, kita pindahlah ke kota yang baru itu. Namun mesti ada kesediaan dalam hati kita ya untuk berkata, ya sebetulnya ini yang saya inginkan. Ini kesempatan buat saya untuk mendapatkan promosi yang saya inginkan ini. Tapi saya lihat kalau saya pindah, anak-anak juga harus dicabut dari lingkungannya. Kamu juga akan susah, kamu kehilangan teman-teman dan sebagainya. Ya udah dah, saya korbankan kepentingan saya supaya keluarga tetap bisa menikmati tinggal di sini. Nah, itu pengorbanan yang saya maksud. Jadi waktu kita membicarakan tentang pernikahan kita menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan, nah saya mau soroti ketaatan. Ketaatan dalam hal seperti ini nih. Ini yang akan menjadikan pernikahan kita puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu benar dan membawa kebaikan bagi segenap keluarga, kan kita harus menjelaskan kepada pasangan kita maupun kepada anak-anak kita bahwa apa yang kita lakukan ini benar gitu Pak Paul. Sudah tentu kita memang kadang-kadang harus ya dengan tegas berkata nih yang benar dan kita mau memimpin mereka ke pilihan yang benar itu. Tapi sebetulnya dalam hidup pilihan-pilihan yang sungguh-sungguh bersifat prinsipil seperti itu yang nggak terlalu banyak. Ya, tadi contoh yang saya berikan misalkan tentang promosi di kota yang lain dan sebagainya. Nah, kadang-kadang ya kita ini mau melakukannya hanya karena gara-gara ya peningkatan itu saja karir kita. Tapi kalau kita lihat ini akan berdampak, akan menyusahkan anak-anak kita atau keluarga kita, mungkin kita harus mengalah juga dan berkata, oke lah nggak usah. Nah, jadi kita akan tunggu waktu Tuhan, di mana nanti waktu kita melakukannya, semua bisa melakukan dengan sehati. Jadi mesti ada itu kesediaan. Nah, buat saya ini yang paling penting Pak Gunawan ya. Mungkin ada kalanya ya kita ini nih mau mengerjakan banyak hal dalam hidup. Dan kita benar-benar berharap pasangan kita akan nanti ya mendukung kita supaya kita bisa mencapai yang kita inginkan. Tapi ya kita harus terima ada kalanya nggak terjadi kok. Nah sebaliknya justru kita dituntut untuk mengorbankan kepentingan pribadi kita demi mereka. Nah jadi yang mau saya tekankan adalah bahwa acap kali ya menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan terkait bukan dengan keberhasilan kita meraih impian, melainkan pada pengorbanan kita melepaskan impian. Suatu kita melepaskan impian, nah Tuhan pun bekerja membentuk kita menjadi sosok yang sungguh akan membawa puji-pujian bagi kemuliaan-Nya.
Memang sebelum pernikahan atau di awal pernikahan setidaknya, kita kan perlu membagikan impian kita terhadap pasangan kita. Sebenarnya keluarga ini mau dibawa kemana gitu Pak Pol? Supaya dia pun bisa menjadi supporter kita, menjadi pendorong kita, pendukung kita, karena tujuannya sudah jelas gitu loh Pak Pol. Itu harus kita lakukan ya. Jadi pada masa-masa kita berpacaran, masing-masing mesti membagikan tuh impiannya, apa tuh yang ingin dicapai dalam hidup, dan kita coba cocokkan semuanya itu. Nah, tapi yang saya juga harus tekankan adalah ada banyak hal-hal tak terduga yang bisa terjadi dalam pernikahan ini. Dan waktu hal-hal itu terjadi, nah diperlukanlah kerelaan untuk melepaskan impian kita demi pasangan kita atau demi anak-anak kita. Kalau kita nggak bersedia, kita hanya pokoknya berkata, enggak, ini saya memang inginkan dari dulu, saya inginkan ini, dan nggak bersedia melepaskannya, ya saya kira justru itu nggak menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Apakah anggota keluarga ini perlu tahu bahwa ini adalah sebuah pengorbanan buat kita, dari kita gitu? Sebetulnya kalau kita pun nggak ngomong ya, mereka akan tahu. Sebab kita kan kadang-kadang bicara bahwa ya ini yang akan saya lakukan, ini hal yang baik dan sebagainya. Terus waktu kita beritahukan, kita dapat tawaran ini, tapi kita nggak mau mengambilnya, kita nggak usah berkata apa-apapun, anggota keluarga akan tahu bahwa kita mengorbankan kepentingan kita demi mereka. Jadi memang di dalam hidup pernikahan ini yang terpenting adalah bagaimana Tuhan memandang hidup pernikahan kita itu Pak. Tepat sekali Pak Gunawan. Ya. Pak Paul, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin Pak Paul mau menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan itu Pak. Sebagaimana hal lain dalam hidup ya, pernikahan adalah dari Tuhan dan untuk Tuhan. Nah jadi persembahkanlah pernikahan sebagai korban yang memuliakan nama Tuhan, Yesus Kristus. Mulai dari siapa itu yang kita nikahi, sampai bagaimanakah kita menjalani hidup pernikahan itu sendiri. Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara